Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Azila Novriani dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada kesempatan ini, kita harus mampu menentaskan personil-personil tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat satuan pendidikan, dan ketika kita diberikan amanah untuk mengelola, diberi kepercayaan untuk menjalankan suatu sekolah atau lembaga pendidikan, kita sudah mampu mengimplementasikan proses ini berdasarkan pengalaman pengetahuan yang diperoleh. Seberapa sumber daya alam yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, di samping itu juga kita akan menelaah lebih jauh bagaimana proses ADM dilakukan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidikan merupakan salah satu profesi yang akan dijalani dalam profesi kependidikan, yaitu administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik tentu adalah guru, dan tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga administrasi pendukung bagi keberhasilan kesatuan di tingkat pendidikan. Jadi, tenaga kependidikan itu adalah mereka dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tapi dari hadirnya mereka adalah untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau sekolah atau perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang 20 tahun 2003, pendidik itu banyak jenisnya. Artinya, mereka yang disebut sebagai pendidik itu adalah tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, konselor yang sesuai dengan kekhususan masing-masing yang ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan secara langsung. Pengertian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah kembali kepada konsep administrasi, di mana administrasi itu adalah konsep mengelola atau mengatur sebuah aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. Nah, fungsi ADM jika dihubungkan dengan administrasi pendidikan, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 4. Yang pertama yaitu manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan yaitu rangkaian kegiatan menata tentang kependidikan mulai dari merencanakan, membina, hingga pemutusan hubungan kerja agar dapat menyelenggarakan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Ini adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Nah, yang ketiga yaitu pengangkatan tenaga kependidikan. Yang bukan tenaga pendidik, ada juga satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh menteri-menteri, pimpinan lembaga non-departemen. Yang ketiga yaitu pengangkatan tenaga kependidikan. Yang bukan tenaga pendidik, ada juga satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh menteri-menteri atau pimpinan lembaga non-departemen. Nah, yang keempat yaitu penempatan tenaga kependidikan. Prinsip dasar penempatan tenaga kependidikan ini kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut, tadi mananya harus memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan.
Nah, itulah konsep dan beberapa proses dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.